محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadaqal maw'ud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ruf. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita siap pada siang hari yang barokah ini. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta kasih sayang mereka itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, ketika ada yang terluka salah satu anggota tubuh, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka yang lain pun ikut merasakan penderitaan dengan susah tidur dan demam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli kepada urusan orang-orang muslim, falaisa minhum, maka dia tidak tergolong orang-orang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami penjajahan, di mana ini bertentangan dengan amanat konstitusi
bahwa penjajahan di muka bumi harus dimusnahkan, dan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi juga bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah sebuah potret di mana umat Islam secara jumlah memang besar, tetapi secara power kecil. Oleh karena itu, bagi kita, mari kita memperhatikan, mari kita tingkatkan kepedulian kita. Apakah dengan power kita, apakah dengan lisan kita, ataukah dengan qalbu kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman." Yang artinya, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dan ini adalah yang paling powerful. Wa illam yastati' fa bilisanihi, tetapi jika tidak punya power, maka hendaklah dia dengan lisannya, dengan menyuarakan kebenaran, dengan mengedukasi umat Islam. Wa illam yastati', seandainya nggak bisa juga, fa biqalbihi, maka dengan doanya. Falyughayyirhu biyadihi, bisa juga mengubah dengan tangannya, adalah dengan mengulurkan tangan kita, dengan mengulurkan bantuan-bantuan dari kita. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita mengubah kemungkaran dengan qalbu, itu menurut Rasulullah SAW, kalau hanya doa, itu adalah al-aful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Sultan Abdul Hamid II ditawari oleh seorang yang akan mendirikan negara Israel bernama Theodor Herzl. Saat itu Daulah Utsmani hutangnya begitu banyak, maka ditawari kurang lebih, kalau dikurskan di rupiah, 300 triliun, dibebaskan hutangnya. Ada khusus untuk raja atau Abdul Hamid II, Sultan Abdul Hamid II, dibuatkan perguruan tinggi, dibuatkan kapal induk dengan syarat mendapatkan bagian tanah di Palestina untuk negara Israel. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu Sultan Abdul Hamid II saat itu berkata, "Ini tanah diperoleh oleh rakyatku dengan pertumpahan darah, dan mereka menyiraminya juga dengan darah, dan aku pun akan menyiraminya juga. Langkahi dulu mayatku kalau ingin mengambil tanah itu, tidak sejengkal pun aku akan berikan." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat itu memang kita masih memiliki power. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka yang kita lakukan adalah tadi, kita dengan tangan kita, dengan uluran tangan kita, dengan lisan kita menyuarakan kebenaran, dan dengan qalbu kita mendoakan. Itu di tingkat global. Bagaimana dengan di tingkat lokal? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Islam pernah berkuasa di Spanyol kurang lebih 800 tahun. Tapi setelah itu tidak ada satupun umat Islam musnah di situ. Hanya ada dua pilihan. Pilihannya adalah keluar dari Islam atau dipenggal. Begitu pula Islam di Indonesia, tidak ada jaminan Islam tetap di Indonesia. Islam tetap di muka bumi, iya, tapi tidak ada jaminan Islam tetap di Indonesia. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, ketika kita ada kesempatan untuk mengambil power, ambil power itu. Karena itulah salah satu cara amar ma'ruf nahi mungkar yang paling efektif. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di tingkat lokal, Pak Haidar Nasir berkata, kalau bangsa Indonesia ini dirata-ratakan, maka pendidikannya rata-rata ada pada kelas 2 SMP, dan itu mayoritas umat Islam.
Jadi artinya mayoritas umat Islam ini pendidikannya masih rendah. Ini dari sisi pendidikan. Mari kita lihat daya saing umat ini. Mari kita lihat kualitas umat ini. Mari kita lihat resources power yang dimiliki oleh umat ini. Dilihat dari sisi ekonomi. 0,2% warga Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Dan itu mereka bukan muslim. Yang muslim menguasai tanah sedikit. Kita lihatlah daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Dari 10 orang terkaya berapa yang muslim? Paling 1. Dari 50 orang terkaya di Indonesia berapa yang muslim? Paling sekitar 8. Lagi-lagi kita tertinggal. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita harus sadar pertandingan. Sebuah klub besar ketika dia tidak sadar pertandingan, maka dia tidak akan memenangkan pertandingan. Umat yang tidak sadar pertandingan tidak akan memenangkan pertandingan. Maka katakanlah kalau di dalam bola statistiknya adalah shoot on goal, katakanlah seperti itu, penguasaan bola, tembakan ke gawang dan lain sebagainya, kita beberapa aspek sudah kalah. Tetapi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertandingan belum usai. Masih ada paruh kedua. Di mana paruh kedua kita bisa meningkatkan persatuan. Kita bisa meningkatkan persaudaraan di antara kita. Kita bisa berjamaah bukan hanya dalam sholat, tetapi juga dalam ekonomi dan politik. Ketika kita berjamaah maka kita akan kuat. Dan itulah resep dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ada kalau kita berjamaah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tingkatkan keberjamaahan kita. Bukan sekedar sholat, tetapi berjamaah juga dalam ekonomi. Kali ini yang terjadi adalah kita memperoleh bola dalam sebuah pertandingan. Bolanya kita kasih ke tim musuh. Tim musuh menyerang kita, maka gawang kita kebobolan terus. Ini yang kita lakukan. Umat Islam adalah pasar terbesar tentunya di Indonesia. Dan pasar harusnya bisa menentukan. Ini masih belum berjamaah dalam ekonomi. Dalam politik juga masih belum berjamaah juga. Apalagi sekarang tentu ada pihak-pihak yang ingin memecah belah umat Islam. Apapun isunya banyak sekali. Apalagi menjelang tahun politik, umat Islam begitu dipecah belah. Terakhir ada isu memecah belah ulama dengan habaib, dengan nasab, ingin dipecah belah umat Islam. Ya Allah, mereka sama-sama maulid, mereka sama-sama tahlil, madhabnya sama, tetapi dipecah belah. Oleh karena itu, kesadaran pertandingan ini menjadi penting. Kalau kesadaran pertandingan menjadi penting, maka kesadaran persatuan dan persaudaraan harus kita tingkatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa bersatu kita tidak memperoleh pertolongan Allah. Banyak jumlahnya, tetapi sedikit powernya, dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, mari kita think globally and act locally. Kita berpikir global, kepedulian kita pedulian global. Tetapi apa yang bisa kita lakukan juga di wilayah lokal? Kita tingkatkan persatuan kita. Jangan mau dipecah belah isu apapun. Selalu ada isu yang ingin memecah belah. Selalu ada pihak yang ingin memecah belah umat Islam. Tinggal kita bagian dari perpecahan atau bagian dari persatuan. Suatu saat di zaman Rasulullah SAW ada dua suku yang selalu bertempur berperang ratusan tahun. Suku itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Lalu ketika mereka sedang berada di masjid, ada seorang Yahudi yang menyusup bernama Syas bin Qais. Dia membisikkan, membacakan syair-syair peperangan antara suku Aus dengan suku Khazraj. Sampai mereka panas, mereka ingat peperangan di antara mereka, mereka ingat korban-korban dari keluarga mereka pun keluar dari masjid, mereka ambil senjata masing-masing untuk kembali berperang.
Lalu Rasulullah SAW marah saat itu, dan Rasul saat itu masih ada, umat Islam sudah dipecah belah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka turunlah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan berpecah belah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Rasulullah SAW berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga persatuan dan persaudaraan di antara sesama muslim. Tetapi Yahudi Syas bin Qais itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memecah belah umat Islam. Tinggal kita kira-kira bagian mana? Apakah kita akan menjadi relawan Rasulullah SAW untuk menyatukan umat, untuk mempersaudarakan umat, ataukah kita menjadi relawan Yahudi Syas bin Qais yang menjadi bagian dari perpecahan, menjadi bagian dari provokasi, yang menjadi bagian dari